Dukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan ke informasi perayaan Idul Adha di sejumlah wilayah di Indonesia berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Ya, di Bangkalan, Jawa Timur, Satgas Penanganan COVID-19 memperketat penjagaan di beberapa titik jalan menuju Masjid Agung Bangkalan untuk mencegah adanya kerumunan jamaah. Sementara di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung sepi. Berada di zona merah dalam peta penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Bangkalan terus melakukan upaya dalam menekan angka penyebaran COVID-19, salah satunya membatasi jemaah yang akan melaksanakan salat Idul Adha. Pihak Satgas melakukan penjagaan di 4 titik jalan raya yang menjadi akses jalan menuju Masjid Agung Bangkalan. Beberapa jemaah yang hendak menuju ke Masjid Agung langsung diputar balik oleh petugas yang berjaga. Masjid Agung Bangkalan tetap melaksanakan sholat Idul Adha meskipun dalam kondisi zona merah. Pihak takmir membatasi jemaah yang bisa melaksanakan sholat di dalam masjid. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan saat pelaksanaan sholat Id. Sementara itu, pemirsa, perayaan Idul Adha di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur tahun ini berlangsung sepi. Panitia perayaan Hari Besar Islam meniadakan sholat berjamaah dan penyembelihan hewan kurban di masjid karena Manggarai, terutama kota Ruteng, masuk dalam zona merah penularan COVID-19. Suasana Masjid Agung Jihadul Ukhro di Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, tampak sepi. Tak terlihat jemaah yang datang untuk sholat Id di masjid besar tersebut. Ya, pemirsa, tahun ini umat muslim kembali harus melewati perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Lonjakan kasus terjadi dalam beberapa waktu terakhir akibat varian Delta yang membuat semarak perayaan Idul Adha harus dirayakan dengan menahan diri, menjauhi bahaya virus corona, dan berikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga. Lalu bagaimana, pemirsa, kita dapat merayakan tanpa mengurangi esensi Idul Adha? Kami akan ajak Anda membahasnya bersama Ustadz Wijayanto dan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Pak ya. Saya mau ke Ustadz Wijayanto dulu. Ustadz, bagaimana sih Ustadz, umat muslim ini sedang merayakan Idul Adha, tapi juga kita ketahui bahwa saat ini kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Bagaimana kita memaknai perayaan ini di tengah pandemi COVID-19? Pertama, inti dari perayaan Idul Adha adalah bentuk kepedulian, di mana di dalam orang beragama bukan sekedar merayakan secara ritual, tetapi juga ada disempurnakan secara hablum minanas, yaitu muamalahnya. Maka sebetulnya di dalam perayaan Idul Adha itu dilaksanakan sholat dan penyembelihan kurban. Sholat adalah hablum minallah, kurban adalah kepedulian. Dalam pandemi ini tidak ada masalah karena kepedulian sebetulnya bukan sekedar untuk ngasih makan, tapi peduli pada kesehatan, peduli pada keamanan, peduli kepada kesejahteraan orang lain. Justru kalau kita peduli adalah tidak sekedar memberi makanan daging untuk berbagi, tetapi juga peduli terhadap kesehatan. Maka protokol kesehatan ini penting kita jaga dan tetap syariah tetap kita jalankan. Jadi protokol kesehatan tetap kita jalankan. Wa idza amartukum bisa'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah ya dilakukan semaksimalnya. Misalnya penyembelihan tetap bisa dilakukan, tidak harus sehari ini, toh waktunya masih 3 hari. Jadi bagaimana diatur supaya tidak ada kerumunan. Artinya syariat tetap jalan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Insya Allah itu jadi nggak masalah karena ini semua orang prihatin, iya, tetapi tanda cintanya Allah itu kalau ada satu ujian seperti ini. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Di dalam satu hadis dikatakan tanda cintanya Allah kepada satu kaum ada satu ujian atau cobaan. Cobaan kita sekarang adalah kita juga berbagi di tengah-tengah seperti ini, tapi juga menjaga keamanan, kepedulian orang lain. Di dalam Islam itu la doror wala diror, tidak boleh orang itu kena musibah dan memberikan musibah bagi orang lain. Nah, jadi orang itu tidak boleh kena penyakit dan tidak boleh menularkan penyakit. Makanya ada aturan dari pemerintah, ada aturan dari majelis ulama yang difatwakan, itu bagaimana dua-duanya jalan.
Jadi Idul Adha sebagai kepedulian tetap kita laksanakan, penyembelihan kurban tetap dilaksanakan, cuman dengan cara-cara hindari kerumunan, jaga jarak segala macam, ya. Itu bagian dari usaha maksimal kita untuk merayakan Idul Adha. Sehingga betul-betul sekali lagi yang namanya kepedulian bukan sekedar berbagi daging, berbagi makanan, tetapi juga bagaimana peduli terhadap kesehatan orang lain, peduli pada kesehatan diri sendiri, peduli pada keamanan orang lain. Islam itu artinya damai, Islam itu artinya penyelamatan, selamat. Maka jangan sampai orang lain terganggu oleh mungkin kita OTG. Kalau OTG saya juga OTG orang tanpa gaji maksudnya, atau ODP orang nggak punya penghasilan. Tapi maksud saya kita mungkin kita ada virus tetapi nggak ngerti. Oke, kalau Anda egois, yang kena sakit kamu sendiri, kamu di rumah, oke silahkan. Tapi kalau kamu mengenai orang lain, itulah jadi masalah. Nah, jadi inilah semua dibikin aturan seperti ini, tasarruful imam ala royati manutun bil maslahah. Semua kebijakan yang diambil dan sudah disepakati ulama, disepakati oleh pemerintah itu untuk kemaslahatan banyak orang. Jadi setiap kebijakan itu diambil demi kemaslahatan dan kebaikan banyak orang. Baik. Begitu inti dari kita Idul Adha. Jadi sekali lagi Idul Adha adalah bentuk penyempurnaan dari ibadah kita kepada Allah. Inna a'toinakal kausar fasoli li rabbika wanhar. Sungguh banyak nikmat kepada kita. Maka kalau nikmat sudah diberikan Allah, jangan lupa Allah. Maka dengan sholat, fasoli li rabbika, sholatlah kepada Allah, dan wanhar, yaitu bikinlah ibadah penyembelihan untuk manusia. Dan pesan moral di dalam Islam selalu dua, yaitu bagaimana hablum minallah dan dua hablum minannas. Maka sholat itu Allahu Akbar, diagungkan nama Allah, tapi diakhiri assalamualaikum untuk keselamatan manusia. Orang puasa semata-mata untuk Allah, tapi diakhiri dengan apa? Zakat fitrah untuk manusia. Haji kita labaik Allah malabaik untuk Allah, tapi haji dari Indonesia tamato. Tamato itu tangi makan ngantuk, tangi makan ngantuk. Maka harus bayar dam. Bayar damnya untuk siapa? Untuk manusia. Jadi Baik, aspek Quran dimulai bismillah, mengagungkan nama Allah. Diakhiri surat An-Nas, artinya manusia. Jadi tetap dua-duanya kita jalankan. Baik, syariat tetap jalan, tapi juga harus diseimbangkan dengan protokol kesehatan untuk kemudian kita bisa saling melindungi di momentum Hari Raya Idul Adha. Saya mau ke Prof. Wiku. Prof, tadi kami sempat membacakan ada beberapa juga kemudian masyarakat yang masih menggelar sholat di sejumlah masjid begitu di momentum sholat Idul Adha. Dari pantauan Satgas sendiri, ini seperti apa, Prof? Seberapa banyak kemudian daerah-daerah yang masih melaksanakan sholat Idul Adha di masjid-masjid atau tempat ibadah? Ya, jadi sebenarnya melihat dari kondisi terkini, kita harus betul-betul punya kewaspadaan tinggi. Jadi kalau kita lihat beberapa hari terakhir, kasusnya sudah mulai menurun. Masih tinggi, tapi sudah mulai menurun. Jadi Idul Adha ini adalah salah satu bentuk libur keagamaan yang juga sudah terjadi sejak tahun lalu, juga banyak libur keagamaan dan libur-libur panjang. Dan setiap kali libur panjang, selalu diikuti 2-3 minggunya dengan kenaikan kasus. Maka dari itu kita mengatur sekarang dari Kementerian Agama, dari pemerintah secara keseluruhan termasuk dari Satgas, agar pembatasan kegiatan selama Idul Adha. Salah satunya adalah tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Masjidnya tetap buka, tapi tidak untuk beribadah secara jamaah. Meskipun tadi kan sudah diberitakan ada beberapa daerah ternyata tetap melakukan ibadah di masjid. Itu berbahaya sekali karena varian Delta dari virus COVID ini sedang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati. Jadi mohon kepada masyarakat betul-betul patuh kepada aturan karena kita sudah mengalami sendiri sejak dari liburan Idul Fitri kemarin dilarang mudik, ada juga yang melanggar. Akibatnya yang sekarang kita terima semuanya dan kita harus mengendalikan ini. Maka jangan diulangi lagi keadaan seperti itu karena ini membahayakan keselamatan jiwa dari seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Baik, Prof. Wiku, saya mau menambahkan mungkin untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban nanti akan seperti apa untuk mengantisipasi adanya kerumunan di masyarakat yang menjadi panitia kurban untuk pemotongan hewan kurban tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona tentunya. Ya, jadi
sebenarnya nanti pemotongan korbannya dilakukan saja oleh petugas, dan petugasnya ini harus betul-betul orang-orang yang dipastikan sehat, diperiksa kesehatannya. Akan lebih baik kalau mereka memang tidak menderita COVID, termasuk OTG, maka dari itu akan bagus kalau dites, sehingga orang yang melakukannya betul-betul sehat dan tidak ada orang lain selain petugas, demi keselamatan, karena itu bentuk kerumunan. Kalau orang datang kan banyak kerumunan jadinya. Jadi yang melakukan yang profesional saja, memang tugasnya seperti itu. Kemudian semua peralatannya juga harus bersih dan tidak dipakai bergantian, dan selalu dibersihkan setiap kali selesai melakukan penyembelihan hewan korban satu dengan yang lainnya. Jadi betul-betul protokol dilaksanakan dengan baik, dan nantinya petugasnya juga harus bebersih diri, mandi dengan bersih sebelum pulang kembali kepada keluarganya. Karena potensi terjadinya penularan di dalam lingkungan ini sangat tinggi sekarang ini. Jadi harus betul-betul prinsipnya hati-hati, protokol kesehatan ketat. Oke, baik. Artinya proses penyembelihan hewan kurban ini harus mengedepankan protokol kesehatan yang ketat dan juga dengan jumlah orang yang terbatas. Prof. Wiku dan juga Ustadz Wijayanto, kami juga masih akan bahas. Nanti saya akan tanya ke Ustadz Wijayanto terkait dengan perayaan Idul Adha, sholat Idul Adha, dan juga kemudian takbiran yang kemudian tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Apakah ini kemudian mengurangi esensi atau makna dari Idul Adha? Kita akan bahas Ustadz dan juga Prof. Wiku usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kita ke informasi berikut terlebih dahulu. Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganjurkan melaksanakan sholat Idul Adha di rumah di masa PPKM darurat, namun sejumlah warga Jatinegara tetap menggelar sholat Idul Adha berjamaah di ruas Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Warga RW 02 dan RW 01 Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Selasa pagi tadi tetap melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sholat Idul Adha digelar di ruas Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, tepat di titik penyekatan PPKM darurat. Meski demikian, seluruh warga yang mengikuti ibadah sholat terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh dan warga diwajibkan menggunakan masker. Namun, dalam pengaturan syaf jamaah, tidak diterapkan protokol kesehatan di mana warga dengan warga lainnya tidak ada jarak satu sama lainnya. Salah seorang warga mengaku dirinya tetap melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di tengah PPKM darurat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kenapa Mas? Emang nggak takut ini kan masih larangan PPKM darurat gitu? Yang penting dalam diri kita melakukan prokes, Mas. Yang terpenting diri kita sendiri aja. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ustadz Wijayanto dan juga Prof. Wiku terkait dengan bagaimana penyelenggaraan ibadah di momentum Hari Raya Idul Adha ini. Kita kembali lagi ke Ustadz Wijayanto. Ustadz, kalau kita melihat sebenarnya sekarang harus disesuaikan ibadahnya. Yang mestinya dilakukan di masjid tapi harus dilakukan di rumah. Begitupun juga takbiran juga harus kemudian tidak bisa dilakukan seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan melakukan kegiatan seperti ini yang terbatas, apakah kemudian mengurangi esensi dari Idul Adha atau makna dari Idul Adha itu sendiri, Ustadz? Pertama, Idul Adha itu adalah bentuk pengorbanan yang berarti kepedulian kepada sesama. Dan kepedulian tetap bisa dilakukan, cuman dengan cara protokol kesehatan. Misalnya, yang biasanya ada kerumunan, sekarang dihindari. Misalnya pembagian daging cukup dengan delivery. Ingat, pesan saya hanya 2 saja. Ini kondisinya darurat. Karena kondisi darurat, pasti pelaksanaan ibadah tidak secara ideal. Itu pasti. Tidak hanya di dalam Idul Adha, di dalam hal ini juga saya biasanya ini di Arafah, biasanya di Mekah. Karena untuk bimbing haji, sudah 20 tahun selalu begitu. Tetapi 2 tahun terpaksa seperti ini. Ini calon haji aja, jutaan orang juga harus tertunda. Maka kondisi darurat ini membuat kita bagaimana melaksanakannya semaksimalnya. Karena syariat tetap harus jalan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Artinya syariat-syariat, apa pesan-pesan di dalam orang beridul adha adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Sholat bisa di rumah, jadi tidak ada masalah.
Dan insya Allah tidak berkurang pahalanya sedikit pun dengan kita melakukan di rumah, karena sekali lagi kondisinya darurat. Jadi semaksimal yang bisa kita lakukan. Bahkan ada hikmah-hikmahnya yang sekarang ini suami jarang imami, sekarang imami, jarang khutbah, sekarang khutbah. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan kepada anggota keluarga sebagai ketua rumah tangga, kepala rumah tangga di rumahnya masing-masing. Dan ingat, syariat tetap harus jalan, protokol kesehatan tetap dijalankan. Jadi tetap kita tidak kehilangan nuansa spirit dari Idul Adha untuk saling berbagi surat kepedulian. Super terakhir, kepedulian tidak hanya bagi daging, tapi kepedulian pada kesehatan orang lain, kepedulian bagaimana keamanan orang lain. Orang Islam itu nggak boleh mengganggu sampai hanya sedikit oleh sedapnya masakan saja mengganggu orang lain supaya berbagi, karena orang Islam itu harus rahmatan lil alamin. Inilah kenapa protokol kesehatan dilakukan. Makna Idul Adha tahun ini adalah bukan hanya berbagi daging, berbagi makanan, tapi juga berbagi kepedulian terhadap kesehatan. Saya terakhir mau ke Prof. Wiku. Prof. Wiku, dari data 2 hari terakhir memang angka kasus COVID-19 ini menurun. Namun lagi-lagi varian Delta ini masih kita harus waspadai, masih sangat berbahaya. Dan bagaimana kemudian caranya agar masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan di tengah perayaan Idul Adha? Karena COVID-19 ini masih sangat membahayakan, terutama varian Delta. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Wijayanto. Jadi prinsipnya adalah di dalam suatu ibadah keagamaan, aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dalam hal ini Idul Adha pasti pada saat kita sholat berjamaah. Itu harus kita hindari. Kalau kita tetap melakukan, berarti kita sudah memberikan risiko pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Kalau yang diajak itu adalah keluarga, sama dengan kita memberikan risiko pada keluarga juga. Jadi gotong royong dalam rangka melindungi seluruh masyarakat dalam keadaan yang pandemi dan darurat ini, kita harus betul-betul memperhatikan nasib, nyawa, keselamatan, kesehatan dari orang lain. Itu adalah bagian dari amal perbuatan yang luar biasa, karena menyelamatkan nyawa itu artinya sudah sangat penting untuk kehidupan orang lain. Kemudian kita selama libur ini kan bisa dilihatnya dalam perspektif ini libur. Mohon untuk tidak melakukan silaturahmi fisik. Lebih baik virtual saja. Kenapa begitu? Pengalaman dari Idul Fitri kita sudah melihat sendiri. Sekarang kita berpanen dengan kasus banyak. Kenapa? Pada saat tidak ada mudik atau sangat terbatas mudiknya karena ada 1-2 juga yang memaksakan mudik, mereka melakukan silaturahmi dengan keluarganya di daerahnya. Akibatnya terjadi penularan dan sekarang inilah yang kita hadapi sekarang. Dan berikutnya lagi adalah mereka juga berusaha untuk, ini adalah libur, maka berwisata. Mohon tidak bepergian. Karena kita sudah membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka setelah Idul Adha, mari kita buktikan bersama kita berhasil apa tidak. Ingat, yang kita buktikan adalah penyelamatan nyawa. Ya, jadi kita harus bisa membuktikan bahwa ke depan ini ternyata tidak ada korban tambahan, kasusnya harus turun terus. Kalau kita bisa dalam 1-2 minggu ke depan, karena efek penularan biasanya 1-2 minggu, kalau 1-2 minggu ke depan kasusnya turun terus, jadi tidak ada, karena posisinya sekarang kan turun. Jadi kalau ada Idul Adha ini dan ternyata tetap turun terus, berarti kita secara kolektif bangsa Indonesia telah berhasil bereksersis menghadapi pandemi ini. Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa karena selama ini selalu kalau libur panjang selalu naik. Pemerintah sudah berusaha keras, tapi kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat juga nggak akan bisa. Bentuk salah satunya adalah ternyata sebagian masyarakat masih melakukan kegiatan sholat Idul Adha bersama, bahkan tidak menjaga jarak. Ingat, kita harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk keluarga kita. Demikian. Ya. Artinya kita harus sebagai masyarakat bersama-sama melihatnya bahwasanya pembatasan atau PPKM darurat yang saat ini diberlakukan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, untuk melindungi satu sama lain, bukan untuk mengurangi esensi dari makna Idul Adha itu sendiri, dan keberhasilan dari PPKM darurat ini juga ada di tangan kita masyarakat. Terima kasih Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 telah bergabung bersama kami, dan sebelumnya Ustadz Wijayanto telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya dan selamat kembali beraktivitas. Didukung oleh
Perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Saya Garis Bianca. Dan saya Jason Sambo mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dan terapkan selalu disiplin protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Metro TV